Ya, orang Islam ditanya bi khair aja lah. Itulah orang Islam. Ya. Bi khair, padahal lagi sakit. Bi khair aja. Iya, betul. Ya kan nggak tahu Ustaz sakit, pokoknya bi khair aja. Kalau kayak bi khair aja. Daripada sakit Beneran. Karena maknanya kalau kita ngomong seperti jadi doa buat yang mengucap itu. Terus yang kedua, sakitnya orang Islam itu enggak sembarangan sakit, selalu diganti dengan pahala. Begitu. Kalau ditanya bi khair, alhamdulillah. Kalau jawaban Bu Rian ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kulli hal, udah halnya hal apa tuh? Hal mantu atau marfu kemarin. Halal, hal. Baik, kita masuk ke isim mansub yang ke-12, Ibu. Isim mansub yang ke-12, betul kan? Menurut urutan saya 12. Coba disamain lagi. Bukunya kemana nih? Nah. Jadi yang sekarang yang ke-12 ya? Iya. Isim la. Isim la. Isim la ya Ustaz? Ya, isim la. Tuh Bu Sri tahu. Oh, Bu Sri jangan tanya. Bu Sri mah tengah malam belajar. Tuh, belajar. Sebelum tahajud dia belajar. Lu bagus. Jangan begitu. Iya, Bu. Kan semangat. Alhamdulillah. Luar biasa, perlu ditiru. Salut sama Bunda Sri, semangat. Ya. Apa itu isim la? Tuh, kan gitu pertanyaan kita. Jawabannya di Ustadz. Ya saya mau nanya Ibu Sri dulu. Iya, kalau tahu mah kagak usah les sama Ustadz. Jadi la di sini lebih lengkap lagi namanya la nafiyah lil jinsi. La nafiyah. Pernah dengar nggak? Pernah sih di Balago tapi nggak ngerti. La nafiyah lil jinsi. Lil? Oh, la nafiyah apa Ustaz? Lil jinsi. Lil jinsi. Aduh lah aja banyak macamnya. Jadi begini nih saya. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Enggak, ini kecil banget. Ini saya besar lagi dah tuh. Nah, udah itu. Kok mau nada sih Ustaz? Menaro adanya bukan ada. Nah, apa itulah nafiyah lil jinsi? Namanya juga angker. Namanya cakep banget ya. Isim la atau nama panjangnya la nafiyah lil jinsi. Isim la yang kita bahas ini adalah isim la adalah isim mansub yang hadir setelah huruf la. Setelah huruf la nafiyah lil jinsi. Setelah huruf la nafiyah lil jinsi. Pertanyaannya
Apa itu isim la? Apa itu la? La nafiyal di sini. Apa yang dimaksud la nafiyah lil jinsi? Gitu tuh. Jawab. Apa tuh la nafiyah lil jinsi? Adalah Assalamualaikum, maaf telat. ya Waalaikumsalam salam la warahmatullahi nafiyah wabarakatuh. lil Naik jinsi. apa, Bu? Kereta aja telat tadi, berangkatnya kereta 5:30. Naik perahu. Emang di Marunda, Bu? Ya. Nafiyah lil jinsi adalah huruf Lingin. yang menafikan. Tahu nafi? Nah, Kasro ya, Ustaz? Atau Nafi, apa? tahu nafi? Menegasikan, tahu Nafi. negasi? Meniadakan. kan Meniadakan. menghilangkan. Bukan. Ya, huruf yang menafikan. Nafi itu mentidakkan. Mentiadakan gitu. Menafikan atau mentiadakan, tiadakan seluruh jenis isim yang ada setelahnya. Ini kita ambil contoh. Jadi pembahasan kita isim la. Simla. La-nya lebih spesifik lagi adalah la nafiyah lil jinsi. Isim la-nya la nafiyah lil jinsi. Di buku itu halaman berapa ya, Ustaz? Di buku materi. Di buku materi kita nggak ada. Oh, Ini sedikit-sedikit. Nah, la nafiyah lil jinsi adalah isim la adalah isim mansub hadir setelah huruf la nafiyah lil jinsi. Pertanyaannya, la itu banyak, Ibu. Ada la nafiyah, ada la nahiyah, dan seterusnya. Ini dia yang kita bahas la nafiyah lil jinsi. Kalau ada la nafiyah lil jinsi, mesti ada isimnya. Nah, itu yang kita bahas. Isim la-nya. Contoh. Biar gampang kita baca. kalau ada la nafiyah harus ada isim. Nah, contohnya gini. Mana dia? Ngantuk aja. Aja. Rupanya kalau emang orang belajar, mau pagi, mau malam, biasa penyakit. Kan belajar pagi, malamnya nggak tidur, begadang. Ini ngantuk juga lah, Ustaz. Gimana sih? Tuh, bergadang ngapain tuh? Saya jadi curiga. Tuh, Bu Lina tuh begadang ngapain? Kan kalau ada temennya kan bisa ngobrol. Kalau sendirian ngobrol lah. La ilaha. Ini contoh ya, Ustaz. Ya. Tuh. Kelihatan nggak? La ilaha illallah. Kecil. Gedein aja di zoom. Ini fontnya digedein. Ini apa tuh? Saya tuh jadi satu sih. Apanya menjadi satu? Gambar sama itu. Gambar cahaya. Kecilin aja gambar. Yang hadir sama yang itu. Oh, Jadi itu caranya Ibu klik yang ini, yang ini nih, apa ya? Screen. Iya, Bun, diklik gitu, Bun.
Pisahin. Bukan yang itu apa namanya yang kalau di Side by side. di laptop itu digambar ya Bu, Uh-uh. di atas gambar saya itu ya. Oh, Itu ada 4 pilihan tuh. Yang iya, pertama ini garis paling tipis ya Bu. itu standar. Ada side by side, spare. Ya, jadi Ibu pakainya full screen aja Bro. Full screen. Masih Full screen. Ini ada exit malahan. Paling Tuh, tergambar malah cuma gambar saya ini. kalau full screen. Udah ketemu. Jangan gambar Ustadz full screen-nya Bunda. Enggak, maksudnya full screen. Ini nih gambar ini screen saya nih nanti. Iya, ntar Bunda salah gambar Ustadz lagi. Sudah ketemu ya Bu? La ilaha illallah. Ya Apa udah, artinya nih? tidak ada Tuhan selain Allah, Tuh. kecuali Allah. Mana huruf la? La depan. Paling depan. Mana isimnya? Allah. Allah. Bukan. Jauh amat isimnya. Ilaha. 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 Tuh. La nafiyah lil jins itu menafikan seluruh jenis. Jenis apa? Jenis isim. Isim mana? Isim yang ada setelahnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, itu enggak ada. Kalau udah pakai la seperti ini, la ilaha illallah. Allah. Maksudnya menafikan jenis, meniadakan jenis apa? Jenis Tuhan. Jadi cuma satu gitu. Iya, lebih kuat. Paham sampai sini, Bu? Insya Allah, Ustaz. Umpama nih. Tidak ada laki-laki yang saya senangi kecuali suami saya. Tuh. Jadi Ibu menafikan seluruh jenis laki-laki. Paham sampai sini? Ya. La ikroha fiddin. Ikroha itu paksaan. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Jadi menafikan bukan hanya tidak, tapi seluruh jenis-jenis paksaan itu enggak ada dalam Islam. Paham sampai sini? Karena ada paksaan secara kasar, secara halus, ya kan? Rayuan ini enggak ada. La ikraha fiddin. Dalam ayat lain, la raiba fihi. Raiba itu tidak keraguan. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Zalikal kitabul la raiba, la raiba. Baik keraguan yang kecil, seluruh jenis-jenis keraguan itu enggak ada. Itu maksudnya la nafiyah lil jinsi. Jadi Ustadz, pemahaman saya la nafiyah ini tergantung konteks isimnya gitu. Betul, yang dinafikan itu isimnya. Isim pertama atau gimana setelah dia Isim gitu? pertama, isim la-nya itu. Oh. Isim la-nya yang dinafikan itu kan di sini contoh di sini. Itu ya Ustaz. Contoh di sini kan ilaha menafikan kata ilahanya kan, betul? Iya. Berarti tidak hanya dinafikan, tapi juga nafinya itu jenis-jenis Tuhan. Karena kita sering mengatakan bahwa di sebagian saudara kita dengan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Bahkan nggak hanya itu, Tuhan jabatan, Tuhan uang, Tuhan apa lagi? Tuhan rumah. Kalau ada orang yang menuhankan itu, menuhankan jabatan. Emang sih nggak disembah. Nggak disembah rumahnya. Tapi lupa waktu sholat nggak sholat, itu namanya menuhankan benda, menuhankan dolar, menuhankan uang.
nggak ada begitu. Begitu. Jadi seluruh yang dianggap itu Tuhan dinafikan. Jadi Tuhan itu hanya Allah gitu. Paham sampai sini? Insya Allah. Ini banyak di Al-Quran ya Ustadz ya? Banyak. Namanya la-nya la apa Bu tadi Bu Yanti? Nafia lil Ya. jinsi. Nafia lil Lil jinsi. jinsi itu jenis. Bu Yanti hadir. Hadir. Bagaimana? Bisa? Insya Allah. Tuh, la nafia lil jins. Umpama lagi nih contoh. Kita hasil contoh. Nafia lil jinsi. Coba perhatikan. Berarti isim la-nya mana nih? Ini di sini bagiannya seperti ini. La ditambah isim la. Isim la-nya mana? Allah kan. Ditambah khobar. Tambah khobar. Khobar la. Tuh. Ini kata la ilaha illallah ini. Uh-uh. Oh la berarti simlanya ilaha. Kabarnya Allah gitu Ustaz. Iya. Kalau begitu kesimpulannya kayak ditulis isim la-nya adalah Allahu insya Allah. Isim la-nya adalah ilaha. Tuh. Kalau khobarnya? Allah. Khobar la Allah. Nah, yang kita bahas yang mana? Isim la. Isim la-nya. Kategori yang mansub ini. Tuh. Paham ya, Bu? Insya Allah. Berarti harus mansub gitu Ustaz. Nah, nanti penjelasan selanjutnya isim la itu ada yang mansub, Ada yang doma. ada yang mabni. Ini sebagai kita belum masuk ke situ belum ya. Ini sebagai pengenalannya. Oh, kalau itu namanya isim la gitu. Berarti ini yang mansub. Ini mabni sebenarnya. Nah, kita jelaskan. Ya jadi bingung Ustaz. Iya, tak ada yang bingung, nggak apa-apa. Contoh lain. Tidak ada la laki-laki. Oh iya. La rojul. Ro. La rojula. La rojula. Hadirun. Apa artinya nih? Tidak ada laki-laki yang datang. Iya. Tidak ada laki-laki satupun yang hadir. Yang hadir. Satupunnya mana Ustadz? Lah nggak ada, terjemahan Indonesianya begitu. Oh. Karena menafikan semua.
Laki-laki kan banyak, Bu. Ada Pak UU, ya kan? Iya. Ada Pak Anhargani, ada Pak Syatibi, ada Pak Jamal. Yang diundang nih. Dalam acara itu diundang di rumah Bu Sri. Selamatan rumah. Ya kan, Bu? Ya Allah. Ya. Diundang semua. Begitu udah jamnya, mana laki-lakinya nih, kata Bu Sri. Maka Bu Sri bilang begini, la rajula hadirun. Tidak ada seorang laki-laki pun yang datang. Yang hadir. Itu menafikan semua. Benar-benar tidak hadir. Berarti semuanya perempuan dong, Bu. Iya. Nah, gitu. Bisa dipaham? Berarti hadirun khobarnya gitu Ustaz. Iya, betul. Isimnya rojula. Isinya mana isimnya? Isimnya rojula. Isim la-nya rajula. Khobarnya? Hadirun. Hadir. Tetap dibilang khobar lah dia gitu Ustaz. Kan nggak ada Iya, laknya sama di tuh. depan. Polanya sama tuh. Walaupun nggak ada laknya di depan khobar, tetap dibilang khobar lah gitu. Dia sama seperti inna, Ibu. Oh, Kalau ada isim inna pasti ada khobar. Khobar inna. Ada isim inna nih. Pasti setelahnya ada khobar inna. Ada isim kana nih. Pasti setelahnya ada khobar. Karena Ada isim la nih. Berarti setelahnya ada khobar. lah. Tuh, gitu. Paham ya sampai sini? Paham Mama Ustadz. Oh. Baik. Tapi Ibu ngomong-ngomong nggak tertutup lagi kan, Bu? Enggak. Alhamdulillah. Udah jelas. Nah, pasti Ibu yang dilihat cuma saya dan layar doang kan? Ya. Dengan yang lainnya Bu Rian ada. Alhamdulillah. Tapi nyisih gitu Ustaz. Misi Kalau gimana? tadi kan melebar begitu. Baik. La rajula hadirun. Nah, kita ambil contoh lagi nih. Ntar baru kita simpulkan. La raiba fi hudal lil muttaqin, Mama gitu. Hudan lil muttaqi. Mana la-nya? Roiba. La. Mana isim la-nya? Roiba. Roiba. Raiba. Mana khabarnya? Apa tuh? Khabarnya fihi. Ustaz. Hah? Fihi. Fihi. Bagaimana mengartikan ini? Tidak ada keraguan di dalamnya. Satu kalimat itu. Kalimat keduanya hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang
Beriman. Bukan beriman, Bukan beriman. bertakwa. Oh, Takwa. Hmm? Dari kata Hmm. taktim ya. Oh, mutakin itu orang yang beriman. Orang yang beriman. Itu tetap la nafsia juga ke semua tuh dalam kalimat itu walaupun la-nya cuma satu, Ustaz. Iya, yang disebut isim la-nya yang mana? Roiba. Iya, khabarnya mana? Khabarnya fi. Fihi. Nah, itu kalimat udah selesai tuh sampai situ. Udah lil mutakin itu kalimat baru. Nah itu apa disebutnya? Sama juga. Nggak ada. Nggak Nggak ada hubungan, la-nya. nggak ada hubungan dengan la ya. Oh Itu gitu. kalimat baru. Kalau udah lil mutakin kalimat baru. Khobarnya lil mutakin ya? Kok bukan? Khobar, kalau lil mutakin khobar untuk hudan itu mah. Oh, Kalau khobar la-nya itu fihi, Bu. oh fihi. Iya. Jadi untuk kobar la-nya itu untuk la-nya itu jadi gimana cara kalau banyak kalimat gitu Ustadz kita menentukannya? Isim la. Dari isim pertamanya doang atau gimana gitu? Pokoknya kalau ada setelah la, ada isim. Lah itu isim la namanya. Tapi untuk kalau misalkan di Quran kan kata-katanya banyak tuh ayatnya. Kalau ini kan Ustadz ngajarin cuma 3. Itu gimana cara kita menentukan nilai ini gitu? Nih, pertama la nafiyah. Kalau setelah la nafiyah itu adalah isim. Pasti isim tersebut menjadi isim la. Isim la. Walaupun panjang ayatnya. Roiba itu isim bukan? Isim. Isim. Terus isim la-nya itu tidak boleh beralif lam. Oh, isim la tidak boleh beralif lam. Itu nggak ada catatan. Ma'rifat, nggak boleh. Isim la Tidak boleh beralif lam dalam kurung ma'rifat. Tidak boleh juga bertanwin. Ya perhatikan, rojula itu ada alif lamnya enggak? Ada. Ada tanwinnya tidak? Tidak. Sama roiba tuh, sama enggak tuh? Iya. Ilaha tuh, sama enggak? Iya, iya. Oh, gitu. Untuk ayat keterusannya Sama gitu mau kita ayatnya lihatnya. panjang bagaimanapun kalau ada la, kemudian setelahnya ada isim, isimnya tidak ada alif lamnya, ya kan, tidak bertanwin, itu pasti nama isim tersebut sebagai isim la. Isim la nafiyah. Makanya isim la itu hadir setelah la gitu. Jadi berdampingan ya Ustaz. Betul. Jadi Ustadz kalau misalkan ada la juga tapi itu la lain gitu. Lain, beda nanti kita bedakan nanti. Enggak selalu kalau ada la itu isim lafin banyak. Ada la lagu. Iya, kalau satu kalimat gitu kan nyambung ada gitu Ustaz. Tapi yang jelas di sini katakan isim la. Kalau kita depannya ada la, kemudian setelahnya ada isim. Isimnya tidak alif lam, tidak bertanwin, pasti itu namanya isim la. Nah, la-nya itu disebutnya la nafiyah lil jinsi. Jinsi itu jenis. Menafikan seluruh atau meniadakan seluruh jenis. Jenis apa? Lah jenis yang mau dinafikan itu kalau saya bilang tadi rojula berarti seluruh jenis laki-laki, Pak Anhar, Pak Satibi, Pak Jama, Pak Yunus, enggak ada. Umpama Bu Sri begini. La rojula uhibbuhu illa jamalan. Tidak ada laki-laki yang saya senangi kecuali siapa ya tadi? Ustadz Jamal. Nah,
Menafikan tuh semua. Semua laki-laki. Tapi only satu. Hanya satu Umpama. itu yang hadir. Itu dengan kata ilahnya ya Ustaz. Kata ilahnya itu kecuali. Sama seperti la ilaha illallah. Illallah. Pertama dinafikan tuh. Tidak ada Tuhan itu kecuali Allah. Kan semakna dengan kalimat tadi. La rajula uhibbuhu illa Zaidan. Nggak ada laki-laki satupun yang saya senangi kecuali Zaid. Tuh. Berarti Zaidnya khobar ilah gitu Ustaz. Khobarnya bukan khobar ilah, khobarnya adalah uhibbu. Oh. Tuh. Bisa dipahami ya Bu sampai sini? Nanti kita bedakan. La itu kan banyak tuh. Adalah nahi. Oke? Enggak usah, maksudnya dalam satu kalimat itu ada di tengah-tengah ada la lagi gitu. Nah, iya nggak apa-apa. Mau ada la termasuk lagi, itu juga ya. Iya, yang penting ke salah itu sebelahnya gitu Ustaz. Iya. Setelahnya gitu, yang penting. Ya, setelahnya itu lihat isim bukan gitu. Ntar saya kasih contoh. Yang beralif lam dan bertanwin coba Ustaz. Coba kita perhatikan. Umpama nih, lihat gini. Kaidahnya nih, ketentuan isim la. Itu kaidah lah. Ketentuan isim la. Satu. Isim la wajib nakiroh. Tahu nakiroh? Tahu. Alif lam. Nakiroh. Tanwin. Nah, tapi tanwinnya ini tidak boleh tidak bertanwin lagi nih. Gini nih. Nanti Ibu bingung lah kalau seperti ini. Isim la wajib nakiroh dalam kurung tidak alif lam. Tidak juga bertanwin. Ya, maksudnya isim la itu gitu. Tapi kok ada wajib nakirohnya Ustaz? Nah, nakira yang dimaksud di situ pengertiannya bukan bertanwin ya, Bu. Nakira memang betul umum secara makna. Tapi nakirohnya tidak ditandai dengan tanwin. Bisa dipaham? Berarti wajib nakiro tapi yang tidak bertanwin dan beralif lam. Iya. Karena makna nakiro itu bukan hanya ciri, itu mah kalau ciri fisiknya nakiro selalu bertanwin. Secara makna nggak gitu juga. Maknanya apa Pak? Nakiro. Nakiro itu kan umum. Oh ya belum jelas ya, tidak ma'rifat. Coba Ibu kalau misalnya ma'rifat bagaimana mau dinafikan gini nih ya, misalnya nih. Tidak ada Tuhan. Tuhan umum bukan tuh? Iya. Yeah. Masih umum kan Ibu? Maka kalau umum berarti ditulis dalam bentuk nakira dong. Ya. Gitu.
Apalagi sih pakai alif lam, udah nggak bisa. Kalau alif lam kan sudah makrifat, sudah Jelas tertentu. ma'rifat ya, jelas. Itu makanya isim la selalu nakiroh. Kenapa? Lah kan yang mau ditiadakan itu jenis-jenis yang masih umum. Kan gitu. Itu maksudnya. Oke? Ya. Isim la kedua nih. Isim la dihukumi mabni. Mabni. Mabni itu apa? Mabni. Tetap. Tidak berubah. Hukum isim la dihukumi mabni. Tetap. Kalau ada kalaunya. Kalau isim la-nya mufrad. Koma. Sedangkan isim la apa namanya? Ghairu mufrad. Ghairu atau apa? Ghairu. Goib nggak kelihatan ya Ustaz? Goiru ya. Ghairu tidak, bukan. Tidak. Ghairu mufrad, bukan mufrad dalam kurung, bukan mufrad itu bentuknya mudhaf dan mudhaf ilaih. Goiru mufrad. Atau Goiru bukan ya Ustaz? ya, Oh kirain goiru adanya goiru munsharif doang, nggak tahu mufrad juga ada. Goiru mufrad. dari man'ut Mudhaf ini. ini ketentuan atau kaidah lah, bahasa yang benar kaidah. Kaidah isim la. Isim la wajib nakirah, tidak beralif lam, tidak juga bertanwin. Nih. Kita kasih contoh di atasnya masih. Umpama begini saya sini. La ar-rajulu hadirun. Tuh. Mana isim la-nya? Rojula. Rojula. Rajula. Betul atau salah itu? Salah kan? Salah, harus Pakai tidak alif lam. beralif, alif lam. Oh, itu maksud saya begitu. Maka yang benar? Rojula. Yang benar Rojula. Duh. Luar biasa. Kita bandingin. Oh, jadi di kalimat itu di ayat Quran ada maksudnya ya. Lah iya. Nih kita bandingin ya. La ar-rajula hadir. Bentar Bu, saya mau ngecas dulu, ngambil charger laptop.
Ya Allah, bahasa Arab, bahasa Arab. Nah, yang benar gimana yang benar? La rojula hadirun. La rojula Hadirun. hadirun. Tuh. Ini kita kasih keterangan. Salah. Yang ini benar. Benar. Salahnya di mana, Bu? Lam. Salahnya di mana? Pakai alif lam, betul. Alif lam. Kan tadi ketentuannya gitu kaidahnya. Terus sama seperti la ilaha, misalnya nih tadi nih. Kalimatnya gimana? La ilaha illallah. Tuh. Betul atau salah? Salah. Yang benar? Tidak pakai alif lam. Tuh, tidak pakai alif. Benar. Salah. Itu maksud kaidah ini begitu tuh. Apalagi sih kita tulis begini. La rajulun. Salah. Nih contohnya nih. Kita kasih ini. La roju lan. Betul atau salah? Salahnya gimana? Rojulan pakai tanwin. Tuh gitu. Itu mau dibilang master juga bukan gitu ya Ustaz? Iya. Itu kaidah nomor 1 gitu. Paham? Insya Allah. La rajula
Hadirun. Apalagi la ilahan illallah. Salah juga. Nih. Ribet ya belajar ini. Ya. Betul atau salah? La ilaha salah. Salahnya di mana? Ilaha itunya. Ilaha. Tuh, kaidahnya begitu tuh. Jadi isim la wajib Mabni. nakirah, Nakiroh. tidak beralif lam, Beralif lam. Tidak juga bertanwin. Tuh, satu ketentuannya udah kita bahas. Berarti yang benar yang ini. Terus ketentuan kedua, isim la itu dihukumi mabni. Kalau isim la-nya mufrad. Nah, ini baru saya bikin tabel kayak ini. Nih. Untuk menjawab itu kita buat tabel. Kaidah yang kedua menyebutnya gimana? Isim la dihukumi mabni. Tetap. Artinya mabni kan tetap ya, tidak berubah harokatnya. Halo? Ya. Berarti lawannya mabni apa? Mu'rab kan? Mu'rab. Nah, kita bahas. Hukum isim la itu dihukumi ada dua nih, ada dua. Kita tulis. Di sini tulis. Isim la. Isim la. Dia di sini. Ya Allah. Halo? Untuk Ada yang mabni. Terus isim la juga ada yang mansub. Oke. Jadi isim la itu dari kaidah tadi ada dua, Ibu. Ada yang mabni, ada yang Mansub. Coba kita lihat lagi pengertiannya di atas. Kaidah kedua, isim la itu ada yang dihukumi mabni kalau isim la-nya mufrad. Sedangkan isim la ghair mufrad
dalam kurung mudhof ilaih atau man'ut na'at. Ini belum selesai. Dihukumi mansub. Nah, ini menjelaskan poin yang kedua. Kita contoh nih kalimatnya ya. La rojula la rojula la rojula hadirun. La rojula hadirun. Yang satunya lagi la rojula la rojula coba perhatikan. Kurang besar ini kayaknya ya. Cukup dahsyat. Tuh. Pada kata rojula nih. Baik. Mana isim la nih? Dari kalimat yang pertama. Rojula. Rojula. Apa? Rojula. Bentar ya Bu, ini biar supaya lebih mudah lagi di bawah saja. Iya. Ini kita tabel ini kita namain Batik. al-jumalu. Yang ini isim la. Isim la. Ini juga sama nih. Kita pindahin. Ini al-jumalu. Apa artinya jumalu? Jumalu cakep. Kan? Kalimat. Iya kali. Iya. Oh, jumlah Iya. kalimat. Kira kalau kata Bu Sri ganteng aja. Jamilun. Biar supaya terang, kasih warna. Ini sudah ada kalimat nih. Ada 2 kalimat, ya kan Bu? Coba perhatikan kata kalimat yang pertama yang saya garis bawah ini. La rajula hadirun. Apa artinya itu?
Tidak ada, tidak laki-laki tidak hadir. Tidak ada laki-laki Satupun satupun yang hadir. yang hadir. Nah, mana isim la'nya ini? Isim la'nya mana? Jumlah rojulun, rojula, Roju, rojula. rojula. Ini isim la'nya nih rojula. Ini mabni, Bu. Mabni dia alal fathah. Kenapa? Karena kata rojula itu cuma satu di sini. Kita bandingkan yang ini. Rojulal madinati ada berapa kata? 2. Ada 2 kata. Nah ini isim la'nya rojula. Rojulal madi. Minati. Tuh, ada 2 kata. Kata rojula itu mabni dihukumi tetap di atas harokat fathah. Kenapa? Karena dia mufrad. Maksudnya mufrad hanya Tunggal. satu kata. Hanya satu Kata. kata. Bukan tunggal secara jumlah, bukan. Hanya satu kata. Rojula itu setelah la, rojula. Rojula itu kan isim la tuh. Isim la-nya cuma satu kata, Ibu. Maka dia dihukumi mabni alal fathah. Sedangkan yang sampingnya sebelah kiri, la rojulal madinati hadirun. Isim la-nya mana? Isim la-nya. Rojulal madinati. Ada berapa kata? 2. 2. Nah, maka rojula di sini, rojulal madinati itu mansub. Paham nggak sampai sini? Karena dia 2 kata jadi mansub gitu Ya kan gimana ini tadi Ustaz? kaidahnya nih. 2 kata itu ghairu mufrad. Begini nih. Tuh. Isim la-nya mufrad. Isim la dihukumi mabni. Tetap. Maksudnya tetap di atas huruf fathah. Kalau isim la-nya itu mufrad. Maksudnya mufrad bukan jumlahnya, bukan satu, bukan. Hanya satu kata saja yang menjadi isim la. Hanya satu kata. Tadi kan la rojula hadirun. Sedangkan isim la ghair mufrad dalam kurung mudhof plus mudhof ilaih, man'ut plus na'at, itu namanya isim la ghair mufrad, maka dihukumi mansub. Bingung kan nih sampai sini? Bingung. Itu yang mansub itu apakah jamak gitu selalu? Enggak. Bukan bicara jamaknya. Jadi gimana sih Ustaz? Bingung deh. Jadi pelan-pelan cernanya ya, Bu. Nih. Mufrad yang dimaksud di sini adalah satu kata. Bukan satu secara jumlah, 1 pria, 2 pria, 3 pria, bukan itu. Coba lihat. La rojula. Isim la-nya mana? Ra rojula hadirun. Rojula. Kan kita sudah menentukan isim la itu rojula. Pertanyaannya, isim la-nya itu rojula. Apakah rojula itu gabungan dari 1 kata atau 2 kata? 1. Kata. Itu yang disebut mufrad di sini. Bandingkan yang kedua, la rojulal madinati hadirun. Mana isim la-nya? Rojula madinati. Ada berapa kata itu? 2.
dua itu yang disebut ghairu mufrad. Oh. Paham sampai sini? Jadi bukan maknanya mufrad itu Jamak jumlahnya atau itu. 1, 2, 3 bukan. Oh. Maksudnya mufrad di sini katanya hanya satu kata gitu maksudnya. Paham sampai sini? Dijadikan satu. Maksudnya dua kata jadi satu gitu rojulan. Jadi dia kayak bisa mudhof dan mudhof ilaih atau naat atau maun gitu. Betul, tuh makanya lihat ya. Oh. Nih. Sedangkan isim la ghairu mufrad, ghair itu artinya tidak. Yang Ya. tidak mufrad dalam kurung ghair mufrad itu apa sih ghair mufrad? Mudhof plus mudhof ilaih, man'ut plus naatnya. Bukan satu. Ini mufrad satu, jadi ghairu bukan satu. Coba bandingkan lagi nih. La roju lan jami lan. Coba bandingkan kalimat ini. Mana isim la-nya? Nggak ada. Ini rojulan jamilan. Tapi kan Ustaz nggak boleh tanwin, gimana tuh Ustaz? Dan itu makanya ada dua tadi. Nih. Kita lagi jelasin kaidah nih. Kaidah nomor 2 nih. Isim la, ini kaidah pertama udah paham nih, Bu ya. Iya. Nomor 1. Sekarang kita lagi jelasin isim la dihukumi mabni. Tetap kalau isim la-nya mufrad. Sedangkan isim la ghair mufrad dalam kurung mudhof plus mudhof ilaih atau man'ut naat dihukumi mansub. Nah, dihukumi mansub itu loh Bu tadi. Rajulan jamilan. Isim la-nya itu kan ada berapa kata tuh? Ada dua. Rajulan jamilan ada 2 kata. Susunannya disebut man'ut naat. Oh iya. Ya kan? Kalau tadi mudhof ilaih kan? Nih isim la-nya. Dia dihukumi mansub. Jadi benar itu Ustaz. Bukan Gitu. fathatain kan jadinya. Iya. Rajulan Jamilan. Rajulan jamilan. Nah ini mansub. Halo? Ya, baik. Sampai sini paham atau tidak nih? Jadi rojulan Berarti jamilan ada berarti lain? dia mansubnya man'ut naat gitu Ustaz. Iya. Coba rojulan jamilan kan isim la ya, Bu? Ya. Ada berapa kata itu? 2. 2. Susunannya 2 kata. Berarti ghairu mufrad. Ternyata ghairu mufrad itu kan saya bilang tadi susunannya mudhof ilaih atau man'ut naat. Tuh. Itu tuh. Oh.
Mabni maksudnya mabni di sini mabni al fathah. Yang mansub juga mabni al mansub gitu. Bukan, kalau mansub kan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Oh, wa alamatu mansubun wa alamatu. Baik. Ini butuh konsentrasi tinggi nih. Masya Allah, bahasa Arab. Kalimatnya gini. La. Wa. 5. Apa itu? Tidak ada seorang pun yang zalim itu yang beruntung. Mana isim la-nya? Dolim. Zalimah. Mufrad kan, Bu? Mufrad. Mufrad. Maksudnya satu kata kan? Ya. Berarti isim la-nya? Mabni ala fathah ya. Mufrad. Mufrad berarti dia Ustadz ya. Dolim. Tak ada seorang pun yang zalim itu beruntung. La. Tuh. Mana isim la-nya? Dolimat nasi. Doliman nasi. Itu isim la-nya. Mufrad atau ghair mufrad? Ghair mufrad. Ghair mufrad. Kenapa ghair mufrad? Karena ada dua kata. Iya, dua katanya betul karena ada dua kata, susunannya terdiri dari mudhof Mudhof dan mudhof ilaih. Iya. Untuk menentukan gitu gimana Ustadz? Ini mudhof, ini naat, itu gimana? Oh baik, Gus. Balik lagi ke pelajaran man'ut, naat atau mudhof ilaih. Oh. Balik kita ke pelajaran itu. Kalau lupa? Lalu lupa saya jelasin sedikit. Perhatikan, mudhof harokatnya bebas. Mudhof harokatnya bebas. Dia boleh fathah saja, boleh kasroh, boleh domah. Tapi mudhof itu tidak boleh ada alif lam, tidak boleh bertanwin, itu mudhof. Ulang lagi. Zalimah itu ada alif lamnya tidak? Tidak. Tidak ada. Ada tanwinnya tidak? Tidak. Tidak. Harokatnya fathah bukan? Fathah. Nah, jadi pilihannya tadi bisa fathah, bisa kasroh, bisa domah. Yang penting tidak boleh alif lam sama tanwin gitu. Ya, itu mudhof namanya. An-nasi mudhof ilaih itu wajib kasroh. Paham sampai sini, Bu?
Wajib Ada alif lam juga. Oh. wajib kasroh. Boleh pakai alif lam, boleh tidak kalau dia. Nah, Hmm. Misalnya nih, saya kasih contoh nih. Karena ibu ini apaan lagi nutup ini. Saya kasih keterangan catatan ya, Bu. Catatan tambahan. Catatan tambahan. Mudhaf plus mudhaf ilaihi. Mudhaf tidak boleh beralif Lam atau tanwin. lam. Dan tidak boleh Tanwin. bertanwin. Tanwin apapun itu enggak boleh. Mau an, mau in enggak boleh. Contohnya contoh. Tadi apa? Zalimu. An-nasi. Mana mudhafnya? Dolima. Yang kedua? Anasi. Mudhaf ilaih gitu. Iya. Ala Sih setnya tetap sih. Tuh. Jadi kata zalimu, zalima, zalimi itu mudhaf, betul? Halo? ya. Iya betul. Kan yang saya bilang tadi gitu. Bebas harokatnya. Bebas. Cuma kalau mudhaf ilaihnya apa namanya? Apa tadi saya bilang kalau mudhaf ilaih wajib Kasroh. wajib kasroh. Dengeran nggak suara orang ngaji, Bu? Dengar Ustaz. Iya, di tetangga ini ada pengajian. Oh ya nggak apa-apa Ustaz. Ilaihi. Gak apa-apa Ustaz ngaji asal jangan dangdutan. Ya. Ini gara-gara ibu bertanya mudah. Begitu. Apalagi keterangan tadi? Apalagi man'ut na'at? Ya. Iya Ustaz. Ya kan? Bagaimana man'ut na'at? Man'ut na'at itu man'ut kalau man'utnya
naat mengikuti manutnya. Dalam 4 segi. Apa tuh 4 segi? Contoh aja lah, kebanyak lamaan nanti. Umpama tadi, kalau contohnya gini nih. Misalnya, rojulun. Apa nih rojulun? Laki-laki. Rajulun jamilun. Mana naat? Naatnya jamilun. Iya bagus. Kalau saya bilang rajulan. Jami. Jamilan. Mana naatnya? Jamilan. Jamilan. Ala rajulin jamilin. Mana naatnya, Bu? Jamilin. Ngikutin nggak tuh? Ngikutin nggak? Ikutin. Ikutin apa? 4 hal. Pertama, rojulun itu mu'anas atau mudzakkar? Mudzakkar. Jamilun mudzakkar atau mu'anas? Mudzakkar. Tuh, sama. Berarti segi yang pertama adalah jenisnya. Jenisnya sama. Kalau man'utnya mudzakkar, naatnya wajib Mudzakkar. mudzakkar. Gitu. Rajulun tunggal atau jamak? Tunggal. Jamilun tunggal atau jamak? Enggak. Tunggal. Tunggal. 2, segi kedua. Tuh. Rajulun nakirah. Jamilun nakirah atau Nakirah. ma'rifat? Nakiro. Nakirah. Oke. Sama tuh dari segi ma'rifat dan nakirahnya. Terus rajulun rofa atau marfu. Jamilun Marfu. marfu. Itu maksudnya 4 segi. Kesimpulannya naat ngikuti terus man'utnya. Halo? Kita balik nih ke contoh nih. Nih tadi. La rajulan jamilan. Naat kena. Mana naatnya? Jamilan. Jamilan. Tuh. Man'utnya mana? Rajulan. Tuh, jamilan ngikuti siapa tuh? Ngikuti siapa tuh? Rajulan. Iya. Andai kata saya mau ganti rajulin menjadi jamilin. Ganti lagi rajulun. Jamilun. Tuh, itulah man'ut naat. Nah, kita balik lagi. Kita lagi bahas ini kan, Bu. Pembahasan yang kedua nih. Isimlah dihukumi mabni, tetap. Maksudnya tetap ini di atas
Di atas fathah saja. Fathah. Nih. Fathah. Tuh, la rajula. Tuh, gitu tuh. Nah, balik lagi kaidah tadi, balik lagi paham yang kedua nih. Isim la dihukumi mabni. Kalau isim la-nya mufrad, maksudnya hanya satu kata saja. Sedangkan isim la ghairu mufrad, maksudnya isim ghairu mufrad itu tadi susunan mudhof plus mudhof ilaih atau man'ut plus naatnya. Dihukumi mansub. Oh, ambil ya contoh. Kaidah. Tuh. Maka Yang dihukumi mansub cuma dua ya Ustadz. Apa? Man'ut dan mudhof. Yang dihukumi mansub cuma Iya. dua aja. Iya, Mudhof ada dan isim la. man'ut. Nih, la rajulal madinati. Rajulal madinati berapa kata tuh? Dua. Susunannya mudhof plus Mudhof ilaih. ilaih. La rajulan jamilan hadirun. Berapa kata isim la-nya? Dua. Nah, ini man'ut naat. Maka di sini lihat, saya tunjuk isim la-nya mansub. Itu aja sebenarnya. Isim la-nya mansub, terus la-nya la apa? La nafiyah lil. Tetap la nafiyah lil jinsi. Tetap la-nya la nafiyah lil jinsi. Begitu tuh. Satu lagi contoh ya, satu lagi. Ustaz, Ya, boleh. Jadi pemahaman saya jika kita pengen tahu kedudukan satu kalimat itu tanpa mengetahui makna bisa ya dengan gini ya, dengan Bisa. kayak Ustaz tadi. Oh berarti ini mudhof, oh ini berarti man'ut gitu ya. Betul, bisa. Contohnya nih. La mar'ata. Apa artinya, Bu?
Tidak ada satu perempuan pun dalam kelas. Iya, nggak ada. La mar'ata fil fasli. Mana isim la-nya? Mar'ata. Iya, mar'ata. Mabni dia nih. Mar'ata. Saya kasih lagi di sini. La mar'ata ya. Mar'ata jamilah. La mar'atan jamilatan. Fil fasli. Oh, berarti ini man'ut ma'at. Iya. Mar'atan jamilatan. Oh, dia al-faslinya pakai alif lam mengikuti juga Ustadz ya? Kalau al-fasli bebas, dia emang nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Mau fasli kan kelas itu maksudnya. Kepake alif lam juga nggak apa-apa, tapi umum. Lamar ata jamilatan fil fasl. Apa artinya? Tidak ada satu pun perempuan cantik ya Ya, di kelas. Tiga amat Ustadz sampai begitu. Berarti ibu paham kalau begitu, kalau ngomong tega. Gak ada yang cantik di kelas. Yang cantik ya. Oke. Berarti paham. Masalah isim la-nya. Mar'atan jamilatan. Tuh. Kira-kira isim la-nya mufrad atau ghair mufrad? Ghair mufrad. Ghair mufrad. Satu lagi. Satu mulu lagi aja. La. Gimana tuh? Mana isim la-nya? Mar'ata jamilah. Mar'ata apa? Tidak ada wanita yang berasal dari kota di kelas ini. Gitu. Semuanya dari desa.
Itu kalau Madinati nggak mengikuti karena mabni gitu Ustaz. Madinati kan mudhof ilaih. Oh, mau dulu. Baik. Tuh, perhatikan Bu. Jadi kesimpulannya pelajaran kita sebenarnya yang termasuk isim-isim mansub yang pokok itu sebenarnya yang saya kasih tabel ini nih. Nah, inilah isim-isim yang mansub yang sesungguhnya. Yang apa Bu? Yang dikasih warna? Warna apa nih? Bukan hijau. Sebelah kiri. Di sini hijau Ustaz. Oh, abu-abu. Di saya hijau. Udah nggak apa-apa. Lah. Saya juga Mana hijau. itu? Masa Bu? Hijau juga. Nah, enggak, kita belum buta warna, masih hijau tuh. Kan abu-abu Bu ini Bu. Bunda Najia hijau juga kan? Iya. Itu. Orang hijau. Yang dikasih warna kan kata Ustadz. Nih, Iya kan yang hijau itu kan? yang ada yang sebelah ini nih. Jadi kesimpulannya isim-isim mansub adalah yang ini nih yang di blok warna abu-abu kalau di saya. Nah, di saya hijau. Gak apa-apa lah, beda warna. Pokoknya sudah di blok yang isim mansub ya Pak. Iya. Yang satu juga yang mabni, itu mabni dia, hukumnya mabni. Mabni. Begitu sih maksud saya yang saya sampaikan seperti itu. Karena tema kita kan belajar isim-isim mansub kan. Iya. Hanya saja dalam la itu kaidahnya begitu tuh. Tuh. Maka setelah saya tulis seperti ini, manakah ya pelajaran yang jadi pokok dari isim-isim mansub yang ini? Yang di blok. Kalau isim la-nya dalam bentuk apa? Dalam Mansub. bentuk bentuknya ghair mufrad. Ghair mufrad. Apa tuh isim ghair mufrad? Maksudnya Bukan dia satu kata. plus mudhof ilaih atau man'ut na'at. Tuh lebih dari 2 kata. Itu wajib mansub. Kalau yang sebelah kanan itu mabni. Paham ya, Bu? Nah, memang ini nih menguras energi juga. Betul. Betul itu. Kalau belajarnya enggak dari hati, repot ini. Saya perbaiki lagi. Biar cakep. Bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan, Ibu? Tuh. Kayaknya bingung-bingung paham ini kayaknya ini. Bingung Ustaz, apalagi kalau bikin i'rab. Hah? Kalau bikin i'rab berarti itu
tergantung kata-katanya mufrad atau ghairu mufrad ya Ustaz. Betul. Jadi Kita nggak harus belum. ada kata nggak harus ada kata mabniun ala fathah gitu nggak harus ya? Itu mabni itu betul itu. Kalau di i'rab mabni alal fathah. Iya kalau jadi berarti tergantung kata-katanya nggak harus ada mabni gitu kan? Oh itu yang bikin bingung ya itu. Iya. Seperti itu tuh. Baik, ibu-ibu, saya rasa ini dulu. Semakin banyak, semakin luber, Ibu. Nanti takut keluar lagi malah. Jadi kita simpulkan bahwa sini simpulannya ya di bawah. Kesimpulannya bingung. Ya, bingung. tulis aja Ustadz ya, Ya. cat. Kesimpulannya isim la wajib mansub seperti tabel yang di blok warna abu-abu. Tuh, gitu dah. Itu kesimpulannya deh. Baik. Alhamdulillah. Kalau bisa dipahami, saya rasa mungkin masih banyak bingungan. Emang ini butuh beberapa kali pertemuan sih Bu kalau bahas begini. Ada pertanyaan nggak ada ya? Kita cukupkan dulu sampai sini. Udah siap-siap, udah melelahkan kayaknya. Sudah 12 isim la, isim yang mansub. Jadi kalau disebutkan lagi isim mansub itu ada 15. Yang kita kredit baru 12, tapi lupa. 12. Berapa? Kalau lupa itu nggak apa-apa. Baru 11, 12. Oke. Tuh. 12. Seperti itu. Berarti masih 13 lagi, masih 3 lagi. 3 lagi. Kalau saya kasih tahu, itu kalau kita kuasai yang 15 ini, mantap. Nanti setelah itu diulang lagi ya Ustadz? Ulang lagi nanti. Selesai isim-isim mansub, masuk isim-isim majrur. Isim majrur mah cuma 3. Kan waktu kita bilang dulu, isim-isim marfu ada 7. Isim-isim mansub ada 15. 15. Isim-isim majrur ada 3, totalnya ada 25. Kalau ibu kuasai itu, sama halnya ibu sudah menguasai ilmu nahu itu 70%. Belajar itu aja yang 25 itu tuh, kuasai baik-baik, itu udah 70% ibu kantongin ilmu nahu. Kan tinggal 30% lagi. Yo. Maka kalau pusing-pusing banyak wajar lah. Wallahu a'lam. Pusing banyak lah. Ya kan pusing-pusing banyak orang begitu. Wajar. Loh, saya ingatkan kembali ibu orang yang terhebat di pagi hari ini. Pagi-pagi udah sarapan nahu. Bukan nahu, bukan tahu ya, nahu. Orang pagi-pagi sarapan nasi goreng. Ini nahu. Jadi sarapan. Tapi dijabarin juga Ustadz biar lapar-lapar juga. Lah, itu berarti ibu cinta ilmu. Jadi nanti kalau ibu dapati baca Quran pada finalnya, ibu bisa menentukan, wah ini simla, wah ini khobar inna, wah ini mubtada. Itu maksud saya begitu. Amin. Kan nggak mungkin saya langsung menjelaskan semuanya, nggak mungkin lah. Satu-satu sistem kredit begini.
Pada akhirnya nanti baca ayat, tentukan jabatannya. Pilihannya 25 itu, nggak meleset dari itu. Ayat, satu ayat, pasti setiap kata itu, setiap isim, pilihannya opsionalnya ada 25 jabatan itu. Insya Allah. Kalau itu, maka saya bilang kalau ibu bisa menguasai yang 25 itu hebat. Tuh. Dari yang marfu 7, yang mansub 15, majrur 3, Majrur 3. 25. Dalam satu ayat pasti ada yang keluar di antara mereka 25 itu. Itu pasti, nggak mungkin kan? Jangankan ayat, seluruh kalam-kalam Arab pasti itu keluar itu. Begitu. Maka kalau ibu baca Quran, kalau sudah tahu seperti itu enak. Oh ini enak. Sebenarnya goalnya seperti itu, Bu. Goalnya seperti itu. Kalau di awal seperti ini kan agak ya gimana ya, berat ya. Makanya dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Ustaz, tapi yang 25 itu kan adanya masih di dasar kan, belum dilanjutkan. Masih di dasar. Nanti dipoles Ya, lagi sedikit. diulang lagi. Iya, diulang-ulang lagi, Ustaz. Nah, seperti itu. Nanti dipoles lagi. Tuh, masih tanda yang dasar. Tuh. Dasar aja udah banyak puyeng ya. Tapi Bu luar biasa dah, saya luar biasa dah pokoknya. Ya. Oke, kita akhiri dulu. Selamat berlibur hari Minggu, weekend. Kita doakan juga teman kita yang saat ini kurang sehat. Ibu Lina itu sebenarnya kurang sehat, Ibu. Ya. Oh, Bu Lina lagi sakit. Kurang jadi ya, Bu Lina. Orangnya sudah live meeting. Kita doakan semoga beliau diangkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran, Ustaz.